Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu SD Negeri 7 Tanah. Pada pagi hari ini saya Elwin Martinus, Sarjana Pendidikan IGP Angkatan 11 Kabupaten Bali, akan melaksanakan inisiasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri 7 Tanah Abang. Adapun usulan acara yang pertama, pembukaan, nantinya akan kita buka bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Kemudian kedua, kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 7 Tanah Abang. Dan yang ketiga, penyampaian materi dari saya sendiri. Dan terakhir nantinya akan kita tutup mengucapkan lafaz hamdalah. Cuma mempersingkat waktu dan acara hari ini, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Hermiwati, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 7 Tanah Abang, untuk menyampaikan atas sambutannya pada Ibu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru CGP perwakilan dari SDN 7 Tanah Abang, yang saya hormati Dewan Guru SDN 7 Tanah Abang yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya juala kita hari ini dapat berkumpul melaksanakan acara yang dilaksanakan oleh perwakilan guru CGP dari SDN 7 Tanah Abang dengan judul diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif SDN 7 Tanah Abang. Terima kasih juga kepada Ibu Bapak Guru SDN 7 Tanah Abang yang telah sudi membantu dalam acara ini guna memperlancar acara yang dilaksanakan oleh teman-teman kalian ini, yaitu dari guru CGP ini. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua dan juga bermanfaat untuk sebagai penyelenggara, yaitu calon guru penggerak yang perwakilan dari SDN 7 Tanah Abang. Semoga materi yang diberikan nanti dan ilmu yang diberikan nanti bermanfaat untuk kita semua dan untuk anak didik kita, nusa bangsa dan agama. Kiranya Ibu Bapak dari SDN 7 Tanah Abang dapat mengikuti acara bertahap apa yang diberikan oleh mereka, sehingga nanti kita mendapatkan ilmu dari mereka. Ibu rasa cukup sekian sambutan dari saya. Untuk mempersingkat waktu, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hermiwati, Sarjana Pendidikan. Untuk acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif, akan disampaikan oleh saya. Saya mohon perhatiannya kepada rekan guru SD Negeri 7. Saya di sini hanya
sharing, berbagi. Bukan berarti saya ini lebih pintar, lebih pandai atau mumpuni. Saya yakin apa yang saya dapatkan di modul 1.4 ini masih jauh halamannya dari halaman Ibu Bapak Guru sekalian. Perkenalkan, kami di TGP 11 ini ada fasilitator Ibu Yulisa Andriani, Sarjana Pendidikan, Master Pendidikan, dan TGP saya sendiri, dan pengajar praktik Ibu Tia Kamila, Sarjana Pendidikan. Modul 1.4 tentang materi budaya positif. Yang pertama itu adalah positif dan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan institusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, posisi kontrol dan enam segitiga restitusi. Untuk materi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, konsep inti dari budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi kita itu menghadapi perubahan paradigma belajar di sekolah, di mana kita sekarang sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian ada disiplin budaya. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Dan selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi atau keberagaman murid kalau di kelas kita. Jadi seluruh kemampuan murid itu kita akomodasi di kelas yang kita ampun tanpa dibedakan. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar profesional. Nah, jadi profil belajar profesional kemarin kita sudah pernah di dua. Yaitu yang pertama dalam profil belajar profesional itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, serta yang terakhir itu berkebinekaan global. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi sering terjadi kesalahan dalam posisi kontrol kita sebagai guru. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita selama ini telah mengontrol murid kita. Dan itu adalah sebuah miskonsepsi atau salah kata. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Dan kita membuat murid merasa bersalah itu tidak membuatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa dewasa tempat memaksa. Nah, karena kita juga dewasa dan kita beranggapan bahwa kita berhak untuk memaksa anak-anak kita. Jadi teori kontrol kita paling itu menurut Dr. William Glasser adalah teori kontrol Dr. William Glasser atau psikiater dan pendidik
William Glasser dalam konteks teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Toys Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang fakta kontrol tadi. Ini adalah pendapat dari Dr. William Glasser. Ilusi guru kontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid atau peserta didik untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi untuk melakukan sesuatu itu perlu kesadaran dan dalam diri murid itu bukan atas kontrolitas sebagai guru. Walaupun akhirnya guru sudah mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Karena diri yang mau, kalau dia tidak mau, dia tidak akan melakukan. Saat itu, kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan atau terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan tersebut adalah bermanfaat. Perilaku positif atau bermanfaat adalah untuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemudian murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak diterima atau disebut murid tersebut menjadi tergantung pada kemampuan sang guru untuk berbicara. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatnya berangkat. Menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas damai. Mereka belajar untuk merasa buruk terhadap diri mereka. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu, apapun yang dilakukan dapat diterima. Selama ada sebuah pelajaran berdasarkan sebuah pengukuran pribadi. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini pendapat dari Stephen R. Covey. Jadi stimulus respon itu dan teori kontrol, realitas kebutuhan kita sama, kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba orang agar berpandangan sama kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat didikan gagal, kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir tenang atau salah, model berpikir tenang. Makna dari kata disiplin. Jadi disiplin adalah disiplin yang kita pahami adalah apa yang terbayang di sana, apa yang melintas pikiran Anda. Kebanyakan orang akan memutuskan disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan kata disiplin. Tidak terhubungkan dengan Islam. Padahal itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu digunakan sama sekali. Pemikiran diri pihaknya Real Transfer di dalam pandangan Diana Boston adalah punya tes turunin school disiplin 2001 menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar, dan kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut untuk menjadi seseorang
murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau aliran tertentu. Hingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsi. Jadi begitu disebut artikan bahwa adanya motivasi intrinsik dari dalam diri bukan dari dorongan di luar negeri. Disiplin positif. Disiplin tadi telah saya katakan sebelumnya, yaitu berdasarkan kata disiplin kita belajar disiplin kepada disiplin diri dan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta mempercayakan terjadi tanpa imbalan, pengadaan atau luas ancaman disiplin. Maka yang mendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai radikal, universal, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku agama, bahasa maupun perilaku. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki tanggung jawab, bergolong mandiri, kreatif dan berkala kritis. Menurut Ibu Humanitas program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahu, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dan skill atau karakter diri itu adalah dapat dipercaya, lurus hati atau jujur, berpendapat yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Ini adalah contoh dari nilai kebajikan. Hasil nilai kebajikan dalam nilai kebajikan ada keempat esensial. Untuk nilai yang pertama tadi empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Kemudian menurut 9 pilar Indonesia itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini adalah bentuk-bentuk nilai kebaikan. Tanpa terasa kita sudah memasuki materi yang kedua, yaitu dengan judul teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Makna kata disiplin. Jadi menurut Diana Muslim dalam buku School Disiplin menyatakan ada 3 hal motivasi perilaku manusia. Jadi manusia ini biasanya didasari 2 hal tersebut. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi tindakan kita itu biasanya karena kita tidak nyaman dan tidak mau dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apakah akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ada konsekuensinya. Sebenarnya mereka akan menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal dan hanya dari luar diri, bukan atas kesadaran diri sendiri. Yang kedua, itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selain menghindari hukuman, biasanya kita akan termotivasi bahkan dapat hadiah. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian dari orang lain. Dan
dalam dunia berkualitas, mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi masih dorongan dari luar, bukan dari dalam. Yang terakhir itu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi bergabungkan sifat internal dan karena eksternal. Jadi yang ketiga ini karena adanya rasa sadar diri dari dalam diri. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari atau ketidaknyamanan itu bersifat motivasi ekstrinsik atau dari luar tadi, yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain tergolong eksternal. Dan yang motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang mereka jadi motivasi seperti kita kalau kami ini ingin lulus dari guru penggerak, itu adalah motivasi intrinsik. Tujuan disiplin dari disiplin positif adalah mendatangkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu ketika menanamkan disiplin ini, yang pertama tidak ada supaya siswa itu memiliki kesadaran dari dalam diri mereka. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebaikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara kita menjadi guru yang menanamkan sifat positif ini kepada murid-murid kita? Apa ini hukuman, konsekuensi dan restitusi? Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, punya sesuatu harus terjadi. Itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Tindakan terhadap pelanggaran pada umumnya hukuman atau konsekuensi. Jadi selama ini kita pasti hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi atau memperbaiki kesalahan murid. Jadi murid tidak diberikan hukuman, tapi direstitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi murid tidak merasa dia itu gagal, dia bagi murid yang lebih baik dan baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengadakan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi adalah menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dan berjangka panjang, konsekuensi tidak nyaman untuk murid yang berwaktu pendek, restitusi mengeluarkan murid atau anak dalam jangka panjang. Hukuman korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan gaji. Hukuman murid atau anak akan tersakiti, konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, restitusi murid atau anak mendapatkan kekuatan. Hukuman perilaku pasif agresif emosional,
konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, restitusi masalah terpecahkan. Jadi salah satu bagian restitusi adalah masalah tersebut terpecahkan atau terselesaikan. Maksud tentang restitusi tadi, berarti dari hukuman adalah awas kalau tidak terjadilah nanti awas kamu ada bentuk ancaman dari kita kepada murid. Kalau konsekuensi itu dilakukannya lakukan apa yang saya katakan, jadi itu perintah. Kalau restitusi tadi, apakah hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan dan kita mengajak anak itu berdiskusi ada keterlibatan murid. Hukuman dan konsekuensi dari restitusi. Hukuman tidak berencana dan tiba-tiba. Biasanya hukuman itu mau tidak kita rencanakan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik dan psikis. Jadi hukuman itu bersifat satu arah. Jadi kita untuk hukuman murid tidak mendapatkan pembela dan seringkali hukuman bersifat fisik. Konsekuensi terencana atau sepakati sesuai dengan peraturan murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Konsekuensi ini lebih memantau menetap peraturan sekolah. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif tidak mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi murid diajak diskusi mencari solusi dari masalah yang ada. Baiklah Bapak Ibu dan Guru, di slide selanjutnya ini saya minta pendapatnya. Apakah tidak di bawah ini berupa sebuah hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Menurut Bapak Ibu, itu berupa hukuman atau konsekuensi? Boleh dijawab perwakilan salah satu. Boleh nih? Jadi yang nomor satu, apakah tindakan ini berupa sebuah hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Menurut saya ini adalah sebuah konsekuensi. Terima kasih kepada Ibu Emi. Untuk yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Mohon bantuannya Bapak Ahmad Yanto menjawab secara singkat. Untuk yang kedua, di mana di situ murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu bukan merupakan suatu konsekuensi, tapi sudah merupakan suatu hukuman. Itu sudah merupakan suatu hukuman, bukan konsekuensi lagi. Terima kasih Pak Yanto. Untuk pertanyaan ketiga dan keempat boleh dijawab dalam hati jika lihat jawaban di slide selanjutnya. Jadi yang pertama adalah konsekuensi atau sanksi, bukan ini. Yang kedua hukuman. Tepat sekali jawaban Pak Yanto. Yang ketiga sanksi atau konsekuensi. Yang terakhir juga merupakan hukum. Dihukum oleh penghargaan. Jadi seringkali penghargaan yang diberikan oleh guru itu rupanya sama dengan sebuah hukuman. Saat ini beberapa kali diberikan hadiah kepada anak-anak agar bergabung dengan jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang pejabat agar melakukan pekerjaan berkualitas jika pada posisi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih melakukannya.
Alkifon mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara maupun perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk perbuatan yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tidak mempelajari itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan yang menurut awalnya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan hukum seseorang. Jadi pengaruh dari penghargaan itu penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang diinginkan dalam jangka pendek. Jadi bersifatnya jangka pendek. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan adalah suatu peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan syarat hanya jika melakukan hal tersebut maka akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi jika melakukan dia mendapatkan penghargaan, tidak dia tidak mendapatkan penghargaan. Yang selanjutnya, jika seorang diberi penghargaan akan dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi akan buruk sosial. Kemudian penghargaan mengurangi kekerasan. Dan juga penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan menurunkan kreativitas. Penghargaan hukum, jadi penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, sudah jelas ada mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum karena apalagi yang mendapat ranking tadi adalah suatu perbedaan itu. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Jika suatu penghargaan diharapkan dalam Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa begitu. Restitusi sebuah pendekatan untuk meningkatkan disiplin. Restitusi sebuah cara yang menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi. Murid berpikir tentang orang apa mereka inginkan dan bagaimana mereka memperbaiki kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengatakan untuk menebus kesalahannya dengan memperbaiki kerugian yang timbul atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokus pada kesalahan, tidak akan menebus kesalahan dan memberikan kebersamaan. Upaya memperbaiki diri yang lebih bersifat internal. Biasanya setelah menebus kesalahan, murid akan kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi gunakan juga sekalipun berusaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaliknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Proses pemulihan akan terjadi bila ada tindakan dari murid yang berbuat salah. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi memperbaiki hubungan adalah kita memperbaiki hubungan yang memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa, bagaimana mereka ingin berperan. Jadi restitusi juga menuntut untuk melihat kesalahan diri, dari kesadaran diri dari murid kita. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari berdasarkan menemukan orang lain menjadi mencari diri sendiri. Tiga tahap evaluasi diri. Saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Kesalahan yang saya lakukan adalah
Besok lagi saya akan menyampaikan informasi yang saya punya. Saya akan bicara lebih lama, saya akan bicara lebih jelas, menyampaikan pemahaman saya baru. Ketika murid melakukan restitusi ini, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik, dengan tujuan yang lebih baik pula. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dalam proses restitusi ini, maka murid akan menyadari dia sedang berarti orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, ibu atau bapak tidak terlalu mempermasalahkan yang kamu lakukan hari ini. Tetapi mari kita bicarakan tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Kamu bisa saja meminta maaf, tapi orang yang lebih suka mendengarkan apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik. Restitusi menguatkan, bisa ngomong ketika melakukan kesalahan menjadi sebuah orang yang baik. Jawabannya ini bisa asalkan dia bisa belajar dari kesalahan itu. Restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan diri kita, murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan, bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Setelah melakukan restitusi, siswa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Materi yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal yang dalam pernyataan tersebut sedikit saja atau tidak sesuai dengan kondisi kelas juga membenarkan semua warga sekolah dilibatkan. Jadi proses pembentukan keyakinan kelas pertama mempersilakan warga sekolah atau murid untuk berpendapat. Yang kedua, mencatat semua masukan dari murid. Yang ketiga, usul keyakinan kelas. Yang keempat, tinjau kembali daftar yang telah kita susun. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas. Dan setelah keyakinan sekolah kelas dibuat, maka semua orang bakal kelas dipersilakan untuk meninjau ulang atau menghubunginya dengan menandatangani keyakinan kelas. Terakhir, keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding di kelas atau di tempat yang strategis. Nah, berikut adalah contoh dari keyakinan kelas. Kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu masalah. Contoh keyakinan kelas ini selalu bersifat positif, senantiasa menjadi baik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas dan jasa membantu. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi setelah kita menulis keyakinan kelas, ada tindakan dari murid yang melaksanakan atau melaksanakan keyakinan kelas seperti tampak seperti datang tepat waktu, kalau tidak tampak sering hadir terlambat. Tampak seperti tetap bekerja dan mendengar guru, tidak tampak seperti tidak mendengar guru dan nasihat. Tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok, tidak tampak seperti memungkinkan salah satu teman kelompok ini adalah salah satu atau mengukur dari pendalaman keyakinan kelas. Nah, ini yang terkenal terlihat dan perilaku. Yang terkenal satu orang berbicara, yuk saya bantu. Ini yang bisa kita lihat dari pendalaman keyakinan kelas. Kita bisa selesaikan ini bersama. Kalau yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang hak memilih orang lain hanya dengan izinnya. Jadi dia meminta izin dulu kalau dia memikirkan orang lain. Kalau yang terlihat berperilaku adalah tersenyum dan ramah, memberikan salam hormat, jabat tangan,
meletakkan tangan di dada, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berarti. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan yang penting. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa terima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan kekuasaan atau power. 5 dasar manusia, yaitu pada dasarnya kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, kasih sayang, dan rasa terima yang dipedulikan, berbagi, bekerjasama, menjadi bagian dalam suatu kelompok, penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memiliki prestasi, diakui, lingkungan, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan hal dirinya, dan yang terakhir kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Kebutuhan bertahan hidup dan Tuhan selesai. Kebutuhan kasih sayang dan rasa terima. Kebutuhan ini 3 kebutuhan ada: kebutuhan fisiologis, kebutuhan kasih sayang dan terima meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari sosial. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kebebasan, kebutuhan pilihan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan kemandirian otonomi, memiliki pilihan yang mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kesenangan atau kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, bertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun akan memberikannya kebutuhan akan kesenangan yang lain. Semua kita memiliki kebutuhan untuk rasa senang. Materi yang kelima itu posisi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu adalah yang pertama mendukung, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah mengajar. Sebagai penghukum, kita seorang guru bisa menggunakan sentuhan fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan khusus atau alat yang dapat menekan murid. Lebih dalam lagi, guru menerapkan posisi untuk berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu akan selalu salah. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa adalah satu cara pembelajaran untuk diskusi, yaitu dengan cara dia tanpa melibatkan siswa. Jadi guru mengontrol seluruh tindakan siswa dengan tenaga sekolah. Membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tidak sederhana yang ini. Membuat merasa bersalah akan menggunakan kalimat yang membuat orang lain merasa ketenangan, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang berulang kemarin itu akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kami. Berapa kali bapak harus memberitahu kami? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak punya dan telah mengecewakan orang yang biasanya membuat merasa bersalah. Ada suaranya yang membelah atau halus sedih. Bahasa tentunya merapat pada anak. Adik, kamu ini bagaimana ya? Hasil dari membuat merasa bersalah, murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan atau melanggar peraturan di sekolah. Teman, di posisi guru sebagai teman,
Guru meyakinkan murid akan tetap percaya mengontrol murid melalui posisi sebagai orang guru bisa mengontrol diri murid secara positif dan murid di posisi teman mengeluarkan hubungan baik dan mempengaruhi orang mereka. Guru biasanya akan berkata, ayo bantulah bapak, ayo ingatkan tidak bantuan bapak selama ini ya sudah, hari ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu hanya kembali. Karena dari beberapa posisi pertama adalah bila suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa kepada guru tersebut. Posisi selanjutnya adalah posisi pemantau. Guru di sini mesti dibagi pemantau atau menerapkan segala peraturan di sekolah. Guru biasanya mengatakan peraturan apa yang telah kami lakukan, sanksi apa dan apa konsekuensinya. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Yang terakhir adalah posisi kontrol manager. Adalah posisi di mana yang suatu bersama dengan murid mempersilahkan murid untuk mendukung murid agar menentukan solusi dari kesalahan yang dilakukan. Di sini guru membimbing murid supaya murid meyakini apa yang salah dan dilakukan yang salah. Di sini guru menjadi diskusi dengan secara personal dengan murid. Untuk menerapkan 5 posisi kontrol, tetap ada beberapa cara lakukan dalam hukum. Beberapa kali terus memberitahu kamu selalu menjaga itu adalah membuat secara salah. Dia mau ikuti aturan sekolah dengan ibu bapaknya. Ini adalah posisi teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Ini adalah posisi pemantau. Umum kalian adalah apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Ini adalah posisi sebagai manajer. Yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan integritas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir penanganan tindakan kelas. Jadi menstabilkan identitas kita bisa dengan kalimat kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi yang terbaik. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu menjadi bahan pembelajaran. Membuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ini adalah beberapa kalimat yang bisa kita ucapkan. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah memenuhi sesuatu yang penting. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Jadi kita mencari validasi tindakan salah pada murid. Yang terakhir menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Jadi kembali kepada keyakinan kelas tadi kita akan menghadapi nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu?
kamu ingin menjadi orang seperti apa? Untuk dalam menerapkan program psikologi itu, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu memposisikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini sebagai perjalanan dirinya sebagai omong atau tujuan yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Sebelum saya menutup penyampaian materi ini, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini tadi dijelaskan di awal, saya sependapat bahwa guru itu tidak boleh memaksakan kehendak. Namun dalam hal ini, bagaimana upaya atau kiat kita menghadapi siswa yang tidak mau melaksanakan tugas-tugas dari gurunya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Ahmad Anto untuk supaya murid melaksanakan tugas-tugas dari gurunya. Lebih dari kurang itu yang kami tangkap. Jadi dalam materi tadi ada yang namanya kesepakatan kelas, atau kalau dulu kita menyebutnya peraturan kelas. Murid tidak boleh ribut, murid mengerjakan tugas di kelas, izin ketika ingin keluar kelas dan sebagainya. Jadi peraturan kelas tadi kita geser atau kita ganti menjadi kesepakatan kelas. Dalam menyusun kesepakatan kelas itu kita melibatkan murid. Jadi murid merasa dia terlibat dalam menyusun kesepakatan di kelas tersebut. Nah, dengan terbentuknya kesepakatan kelas tadi, yang tadi mungkin karena peraturan kelasnya murid harus mengerjakan tugas. Jadi kita geser menjadi kesepakatan kelas, murid menjadi bersemangat dalam mengerjakan setiap tugas. Jadi ada rasa percaya atau yang dia yakini supaya dia bisa mengerjakan setiap tugas yang kita berikan. Karena kita melibatkan mereka dalam menyusun kesepakatan kelas tadi. Mungkin itu jawaban dari kami. Untuk lebih dan kurangnya kami kembali ke Bapak Ahmad. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang bertanya. Kalau dari kami cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya mungkin perwakilan dari Ibu Guru, Ibu Beni atau Ibu Melina. Kalau tidak mau bertanya boleh menambahkan atau memberi penguatan materi yang telah kami sampaikan, atau mengulas kembali, merefleksi. Mungkin kalau tidak ada yang ingin bertanya, untuk refleksi apa yang didapatkan pada penjelasan tadi atau pemaparan diwakili oleh Ibu Melina. Saya singkat yang ditangkap oleh Ibu Melina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi ya Bapak. Refleksi. Dan saya dari sini saya bisa belajar. Selama ini saya mungkin benar saya kata Bapak tadi bahwa seorang guru itu sering memberikan hukuman yang bersifat memaksa pada peserta didik. Dan dari pemaparan Bapak tadi saya
terbuka pikirannya bahwa seorang anak itu bisa kita alurkan cara dan pola berpikir mereka supaya mereka itu tidak merasa bahwa seorang guru itu dengan mengatakan bahwa ya ibu dulu pernah juga melakukan hal yang sama dan memberikan jalan keluar dari kesalahan apa yang saya rasa dari pemaparan Bapak sangat membantu kami. Jadi kami tahu bagaimana caranya supaya kami tidak membuat atau tidak memaksakan peserta didik agar mengikuti kehendak kami, tetapi memberikan bagaimana caranya peserta didik itu bisa berpikir lebih baik dan tahu bahwa apa yang dilakukan mereka salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Melina atas refleksinya pada pagi hari ini. Kalau tidak ada yang lagi karena giliran saya yang akan saya jawab. Pertanyaan singkat menurut Bapak Ibu, tadi materi terakhir adalah bagi 3 restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua kualitas pendidikan sekarang, dan yang ketiga menanyakan pelatihan kelas. Menurut Bapak Ibu, apakah kita menerapkan 3 restitusi itu harus berurutan atau boleh tidak berurutan? Mungkin dijawab secara singkat, ada yang berkenan atau saya dulu. Mohon jawabannya Ibu Bapak. Pertanyaannya adalah apakah dalam penerapan segitiga restitusi harus secara berurutan atau boleh tidak berurutan? Mohon pendapatnya. Baiklah, di sini saya akan menjawab. Untuk Segitiga restitusi. baiknya itu secara berurutan, karena kita mulainya dari menstabilkan identitas, seperti menanyakan kamu berhak merasa begitu. Terus kita juga harus mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh murid. Kemudian dengan memvalidasi tindakan yang salah, kita dapat mengetahui tentang kesalahan yang dilakukan dan menanyakan kembali keyakinan kelas yang telah dibuat. Saja, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dharma atas jawabannya. Sedikit menambahkan Bu ya, izin ya. Jadi dalam penerapan segitiga restitusi tadi ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Dalam penerapannya yang saya dapat dalam elaborasi teman-teman dan ruang pelatihan itu boleh tidak secara berurutan. Boleh langsung ke yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang melakukan Anda misalkan tidak menghormati bermanfaat, boleh kita langsung ke yang ketiga. Kembali ke yang satu, dan kita stabilkan itu si anak tadi. Yang kalau begitu Bapak juga pernah seperti kami melakukan kesalahan. Kemudian kita kembali ke yang kedua, validasi tindakan yang salah. Namun yang mutlak itu adalah ketiga-tiganya kita terapkan dalam melakukan ketiga restitusi tersebut. Itu adalah apa yang saya dapat. Mungkin kalau keliruan nanti akan lebih baik. Tapi dari elaborasi yang saya jalani di Google Meet, jadi instruktur dan fasilitator itu menggunakan apa yang menjadi pendapat dari saya tadi. Boleh tidak berurutan. Bagaimana pertama bisa banyak terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir atau refleksi adalah kalau izin anggapan dari kepala sekolah terakhir.
para ibu kepala sekolah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada khususnya Pak Elwin sebagai penyaji dalam materi disiplin positif dalam pembelajaran ini, dan juga kepada Ibu Darmayani. Kami ucapkan juga terima kasih. Saya sangat mengapresiasi dari kegiatan ini, sehingga semoga dapat mengaspirasi, memotivasi dari guru-guru yang lain, sehingga mereka dapat lebih energik lagi, lebih semangat lagi dengan adanya kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Mungkin kita setelah sampai ke penghujung acara, belum saya mengakhiri ibu acara ini, saya mungkin menyampaikan meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup cara pada pagi hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Akhir kata, saya pribadi izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.